Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen pengantar bisnis yaitu Ibu Nelly Siagawati SEMM serta teman-teman sekalian di kelompok 5. Untuk tugas kali ini yaitu Business Improvement Project. Kami menganalisis suatu perusahaan PT Wismi Boga Abadi berdasarkan perspektif pengantar bisnis. Dosen pengampu Ibu Meli Siagawati SMM. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 pengantar bisnis kelas MJ 213 yang beranggotakan yang pertama Muhammad Ridho, yang kedua Niken Turani Cahyani Putri, yang ketiga Listiani, yang keempat Lisma Nurhayati, yang kelima Meriana Hotmaida Sitompul, yang keenam Novita Sari, yang ketujuh Lisnawati, dan yang terakhir Muhammad Saiful Bahri. Latar belakang PT Wismi Boga Abadi. Industri food dan beverage di Indonesia terus berkembang pesat. Persaingan bisnis kuliner semakin ketat dan kompetitif. Konsumen menuntut kualitas produk yang terjamin, pelayanan cepat dan responsif, harga terjangkau, pengalaman yang menyenangkan. PT Wismi Boga Abadi berkembang sangat cepat sehingga memerlukan strategi pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Rumusan masalah. Satu, bagaimana profil PT Wismi Boga Abadi? Dua, apa tantangan bisnis yang dihadapi perusahaan saat ini? Tiga, bagaimana analisis berdasarkan teori pengantar bisnis? Empat, bagaimana bisnis improvement plan yang tepat untuk PT Wismi Boga Abadi? Sekian dari saya, selanjutnya eh, saya persilakan kepada Kak Listiani. Di tujuan penelitian kali ini, saya akan mendeskripsikan profil dan latar belakang perusahaan PT Wismi Boga Abadi secara komprehensif. Kemudian untuk mengidentifikasi tantangan bisnis yang dihadapi perusahaan dalam proses pertumbuhan dan ekspansi. Yang selanjutnya, yaitu menganalisis kondisi bisnis menggunakan teori pengantar bisnis dan menyusun rekomendasi bisnis improvement plan atau BIP. Di sini profil perusahaan PT Wismi Boga Abadi yaitu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman dengan merek dagang Wismi. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Arif Affandi pada bulan Maret 2022. Perusahaan ini bergerak di bidang restoran cepat saji atau F&B. Dalam mendukung operasional perusahaan PT Wismi Boga Abadi, menerapkan sistem Central Kitchen yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian PT Wismi Boga Abadi telah memperoleh sertifikasi ISO 22000 sebagai bentuk penerapan sistem manajemen keamanan pangan dan juga memiliki sertifikasi halal. Komitmen tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya mengejar pertumbuhan bisnis, tetapi juga memperhatikan kualitas produk dan kepercayaan konsumen. Kemudian, ada beberapa produk yang ditawarkan, yaitu antara lain mie original, mie pedas dengan berbagai level, dimsum, rice bowl, sushi, ayam crispy, gelato, kopi, minuman non-kopi, dan snack makanan pendamping lainnya. Kemudian untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Niken. Kepada Mbak Niken dipersilahkan untuk memaparkan materi. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai keunggulan kompetitif yang dimiliki PT Wismi Boga Abadi. Yang pertama ada Central Kitchen.
Dengan sistem dapur pusat, seluruh proses produksi dilakukan berdasarkan standar yang sama, sehingga kualitas dan cita rasa produk di setiap outlet tetap konsisten. Dan yang kedua ada sertifikasi ISO 22000. Nah, sertifikasi ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menetapkan standar internasional dalam sistem keamanan pangan. Jadi, produk yang dihasilkan lebih terjamin kualitas dan keamanannya. Dan selanjutnya, PT Wismi ada sertifikasi halal. Hal ini yang menjadi nilai tambah karena mayoritas penduduk Indonesia terutama adalah masyarakat Muslim, sehingga sertifikasi halalnya mampu meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk Wismi. Keunggulan berikutnya adalah harga yang terjangkau. Meskipun menawarkan konsep restoran modern, harga yang diberikan tetap kompetitif, sehingga dapat menjangkau berbagai kalangan, khususnya seperti anak muda, keluarga, pekerja, dan lain-lain sebagainya. Lanjut, selain itu, Wismi juga memiliki variasi produk lengkap, mulai dari mie, dimsum, sushi, gelato, kopi, dan yang lain sebagainya. Yang terakhir, keunggulan PT Wismi ada konsep restoran modern. Desain dan outletnya dibuat nyaman, menarik, dan mengikuti tren saat ini, sehingga tidak hanya menjadi tempat makan, tetapi juga tempat berkumpul dan bersantai bagi pelanggan. Lanjut ke slide kedua. Walaupun memiliki banyak keunggulan, PT Wismi Boga Abadi juga menghadapi berbagai tantangan yang diperlukan. Tantangan yang pertama ada konsistensi kualitas produk. Karena jumlah cabang yang terus bertambah, perusahaan harus memastikan bahwa rasa, penyajian, dan kualitas produk makanan tetap sama di setiap lokasi. Permasalahan kedua ada di konsistensi pelayanan serta persaingan industri kuliner yang semakin ketat. Saat ini banyak restoran baru dengan konsep yang menarik, sehingga Wismi harus mampu mempertahankan kualitas pelayanan agar pelanggan tetap puas dan royal. Dan yang terakhir, permasalahan ketiga yaitu pengembangan SDM dan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. Perusahaan perlu terus meningkatkan kemampuan karyawan melalui pelatihan sekaligus memanfaatkan teknologi seperti sistem kasir, manajemen stok, sehingga pelayanan digital agar operasional menjadi lebih efektif dan efisien. Baik, terima kasih. Sebelumnya akan dilanjutkan oleh partner saya, yaitu Kanovita Sari. Baik, saya di sini akan menjelaskan secara singkat prioritas permasalahan dari PT Wismi Boga Abadi. Di sini untuk konsistensi kualitas produknya sangat baik, kualitas pelayanan juga sangat baik, dan untuk pengembangan SDM-nya juga sangat baik, strategi pemasaran juga sangat baik, dan untuk teknologi informasinya masih kurang. Dan intinya masalah terbesar dari PT Wismi Boga Abadi saat ini ada pada konsistensi kualitas produk dan pelayanan. Baru kemudian diikuti oleh SDM, pemasaran, dan teknologi informasi. Dan di sini ada analis perspektif pengantar bisnis. Manajemen operasional dan kepemimpinan membahas bagaimana cara kerja sehari-hari, SOP produksi, dan gaya kepemimpinan. Yang membahas tentang serta pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Dan ada strategi pemasaran dan analisis SWOT, membahas cara promosi, target pasar, dan kekuatan ataupun kelemahan perusahaan dibanding kompetitor. Serta yang terakhir di sini ada teknologi informasi dan digitalisasi yang membahas
penggunaan teknologi seperti sistem kasir, order online, dan media sosial. Boleh dibantu lanjut untuk ke kami. Analisis tersebut SWOT-nya. Yang pertama, strength, yang disebut juga dengan kekuatan. PT Wismi Embuga Abadi memiliki strength yang pertama, central kitchen, memiliki sistem central kitchen, yang kedua sertifikasi ISO 22000, yang ketiga sertifikasi halal, yang keempatnya harga produktif, yang kelima variasi produk lengkap, dan yang kedua witnesses atau disebut juga dengan keamanan. Pengawasan outlet semakin kompleks, SDM terus bertambah, distribusi semakin luas. Dan yang ketiganya opportunities yang disebut juga dengan peluang. Peluang daripada PT Wismi Book Abadi, yang pertama pertumbuhan industri kuliner, digitalisasi dan online delivery. Dan yang ketiga ekspansi kota baru. Yang keempat reach, dengan anjurnya. Sebab yang pertama persaingan ketat, dan yang kedua perubahan selera konsumen, serta ketiga bahan baku naik, dan yang keempat faktor inovatif. Wismi Boga Abadi, bisnis yang entertainment atau disebut juga BIP. Satu, kualitas produk, audit berkala, evaluasi SOP, pengawasan central kitchen, dan kedua, pelayanan dan SDM, pelatihan, survei kepuasan, orientasi, serta evaluasi kinerja. Yang ketiga, pemasaran dan teknologi, media sosial, influencer, dashboard, penjualan, CRM, serta integrasi stok. Kebaikan dari PT Wismi Boga Abadi, kualitas produk, audit kualitas berkala di setiap outlet, evaluasi dan pembaruan SOP, pengawasan ketat central kitchen, standarisasi bahan baku dan resep, serta uji kelayakan produk rutin. Pelayanannya, pelatihan pelayanan prima barista, survei kepuasan pelanggan berkala, program terbaik, standar waktu layanan atau disebut juga dengan SLA, serta penanganan keluhan pelanggan cepat. Ini juga berarti memiliki rekomendasi perbaikan seperti itu. SDM, program orientasi karyawan baru, keduanya pelatihan rutin dan peningkatan kompetensi, ketiga evaluasi kinerja berkala, serta keempat jenjang karir yang jelas dan terstruktur. Pemasaran, yang pertama program membersih pelanggan setia, reward point untuk loyalitas pelanggan, dan ketiga optimalisasi media sosial seperti Instagram dan TikTok, dan yang keempat kolaborasi dengan influencer kuliner. Ini siapa? Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Kak Lisma. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Untuk dashboard penjualan yaitu pantau performa outlet secara real time, CRM dan integrasi stok yaitu kelola pelanggan dan persediaan secara terpusat, dan pembayaran digital dan analisis data outlet yaitu transaksi lebih cepat, keputusan lebih akurat. Indikator keberhasilan, Key Performance Indicator atau KPI, yaitu kualitas produk, keluhan pelanggan menurun, pelayanan dan SDM, kepuasan pelanggan meningkat, atau turnover menurun.
dan pemasaran dan teknologi, penjualan meningkat, atau laporan lebih cepat dan akurat. Untuk kesimpulannya, yaitu PT Wismi Boga Abadi memiliki potensi bisnis yang sangat besar di industri F&B Indonesia. Tantangan utama berasal dari pertumbuhan outlet yang cepat dan kebutuhan SDM yang terus berkembang. Dan Business Improvement Plan BIP membantu perusahaan, yaitu menjaga konsisten kualitas produk, meningkatkan pelayanan pelanggan, memperkuat pengembangan SDM, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, dan meningkatkan daya saing di pasar kuliner. Demikian presentasi dari kami kelompok 5. Jika ada saran dan masukan dari Ibu Meli, itu sangat bermanfaat bagi kami untuk lebih baik ke depannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.